pengijazahan riwayat Hafiz dan Syu'bah. Jadi dua riwayat alhamdulillah mendapatkan sanad bersambung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Syekh Abu Huzaimah. Ya, pemegang sanad ke-24. Jadi tadi beliau mewariskan saya sanad ke-29. Jadi tadi baru selesai tadi. Ya, saya bilang chemistry tadi ya. Kalau seandainya jam 9 belum selesai, segera melanjutkan kajian kan. Jadi alhamdulillah ternyata orang ibu bapak masih menunggu. Jadi kita lanjutkan kajian kita. Terakhir huruf terakhir bait berapa? 40 akan datang Ustaz. Sekarang 40 akan datang. Ya. Baik ya. Sekarang kita masuk ke bait ke-40 ya. Wa hashasa ahaqqul haqqu wa sini mustaqimi yasbu. Sebelumnya kita sudah membahas bait ke-39 tentang qalqalah ya. Nah, tentang qalqalah ada qalqalah apa? Akbar, qalqalah kubra dan qalqalah sughra ya. Kalau akbar tandanya tasdid waqaf. Kalau kubra sukun waqaf ya, waqaf sukun. Kalau sughra sukun wasal ya. Nah, wasal sukunnya wasal ya, bersambung dengan kalimat berikutnya ya. Nah, dan bunyinya beda-beda. Sekarang kita masuk wa hashasa ahaqqul haqqu wa sini mustaqimi yasbu. Baca artinya. Dan juga berhati-hati menebalkan huruf ha pada huruf ha. Huruf ha pada lafaz al-haqqu, tahaddu, hashasa, dan huruf sin pada lafaz yasbu, mustaqim. Ya. Ya, baik ya. Jadi Syekh mengatakan wa hashasa ahaqqul haqqu. Di sini masih membahas tentang tebal dan tipis ya. Hashasa ahaqqu al-haqqu. Lalu juga harus diperhatikan huruf sin ya. Sin mustaqim kemudian yasqu baik ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam bait ini Imam Ibnu Jazari masih mengingatkan tentang tebal dan tipis ya, yang selalu terjadi ketika membacanya, yang mana bercampur, yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan. Makanya beliau langsung menyebutkan contohnya. Contohnya di dalam Al-Quran, hashasa. Ha tebal atau tipis? Tipis. Shad tebal. Ha tipis. Shad tebal. Ya. Nah, kita sudah bahas ya, ketika tipis ya, rahang kita seperti senyum ya, rahang i. Nah, ketika dibuat ha berarti ha. Sama-sama ha. Bukan ho. Beda ya. Ha. Nah, ketika disebutkan shad berarti rahang kita normal. House. Balik ke normal. House. Jadi gitu ya.
house. Kemudian ha balik lagi nih tipis, balik lagi ha. Kemudian shad apa lagi? So. Ya. Sehingga kalau kita baca house, household, house, household. Ya. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan, selalu terjadi kesalahan dalam membacanya. House, household, house, house. Jadi hanya jadi house. Ya, ini contoh sedikit saja ya, banyak nanti dalam Al-Quran ya yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini bisa kita latih, maka tatkala kita jumpa tebal tipis, insya Allah ya kita sudah bisa bedakan. Sama-sama lagi, house, household, house, household. Ya, jadi bukan monyong ya, bukan house, bukan monyong ya, normal. So, house, household, house, household. Jadi harus jelas hanya, jangan bercampur shad, jangan campur house, jangan house, house, household. Ya. Kemudian ahaltu, ya sama-sama ahaltu. Nah, ini kan pertemuan dua huruf. Ya, pertemuan dua huruf. Satu to baris mati, satu ta berharokat. Ya, di dalam ilmu tajwid bertemu dua huruf, ya, ini bisa dihukumi jadi idgham mutaqaribain atau idgham mutajanisain atau idgham mutamatsilain. Ya. Nah, ini kategori yang mana? Kategori kalau dia sama-sama satu makhraj, to sama ta satu makhraj kan? Sama kan? O, ta, da, ya, to, wa, dal, wa, ta, to, dal, ta. Ini kan satu makhraj, satu tempat keluar. Ujung lidah ke gusi ya, ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Nah, kalau dia satu makhraj tapi beda sifat, ya, beda sifat. Wa iyyakuna makhrajat taqarraba wa fi sifat muqarribani aw yakuna tafaqqa fi makhrajin duna sifati muqidon dalam matan tufatul anfal. Kalau dia satu makhraj tapi beda sifat, maka ini disebut dengan idgham mutajanisain, dua sejenis. Kalau hurufnya sama, namanya idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain contoh ya idrib bi'asa. Ini banyak ya, cuma ini salah satu aja kita ambil contoh bi'asa. Ya, berarti jumpa sama baharokat kan? Nah, seharusnya idrib kan bi. Karena ini pertemuan dua huruf, satu baris mati, satu berharokat, maka ba yang pertama nggak dibaca, ba yang kedua tasdid. Ini namanya idgham. Idgham apa? Dimasukkan, dilebur. Itu idgham. Jadi jangan bayangkan idgham itu cuma mayyaqulu min narin, itu idgham bi gunnah namanya. Idgham itu dia suatu bentuk ya. Ketika huruf itu melebur namanya idgham. Ketika huruf itu harus jelas dibaca namanya izhar. Ya. Nah, jadi banyak tidak dibaca, tapi banyak kedua ditasdidkan, dilebur ya, masuk ke sini. Jadi bacanya idrib bi'asa. Ini namanya idgham mutamatsilain. Dua semisal, sama-sama satu makhraj, sama-sama satu sifat. Ya. Kalau dia makhrajnya berdekatan, tidak satu makhraj tapi dokat. Contoh lam sama ro, itu kan dokat itu. Ya. Mutaqaribain. Contoh nanti dalam Al-Quran kita jumpai. Nanti ada materinya nih ya, tapi ini nggak apa-apa biar kita ya, karena kita akan membaca Quran ya. Nanti langsung. Ini seharusnya kita baca Qul Rabbi kan? Qul Rabbi. Tapi nanti dalam Al-Quran ini jumpai ini rohnya ditasdid. Rohnya ditasdid, maka lamnya tidak dibaca. Jadi bacanya apa? Qur
urrobi. Nah, urrobi ini namanya mutaqori baik. Ya, nanti ada materinya ya, ada materinya. Nah, maka kata Imam Ibnu Jazari, ya, hadis ini harus ditipiskan. Ohnya seharusnya kan ahadu, tanya di tasdid kan baca jadi ahadu. Contoh dia mutajanisain ya, contoh amanat qaifah. Amanat tulisan seharusnya gini ya. Amanat qaifah. Nah, ini ta sama to kan sama-sama satu makhraj kan? Cuma beda sifat. Nah, maka namanya di bawah mutajanisain, dimasukkan karena dia sejenis, maka dilebur. Ya, sehingga tanya tidak dibaca, tapi tonya yang dikasih tasdid. Jadi bacanya amanat, nggak lagi amanat, tapi langsung amanat, langsung ke huruf to. Berbeda dengan ini. Ya, berbeda dengan ini. Ya, ini contoh ahadu dari ini. Kalau contoh ini ahadu, tonya tetap dinampakkan sifat ilbabnya, tapi tidak dipantulkan. Jadi ahad. Keluarnya baru huruf ta. Paham? Jadi ahad, tarik dulu senyum, ahad tu. Bisa? Coba sama-sama. Kalau saya bilang ini ahad, tapi jangan dipantul, jangan ahad. Ya, jangan dipantul ya. Dia cuma yang dinampakkan sifat ilbabnya nanti ada materinya. Ya, jadi ahad, sama-sama ahad. Kedua, senyum dulu. Ketiga, tu. Jadi ahad, lidahnya kau sini geser ya, rahangnya geser. Ahad tu. Saya ulangi. Ahad tu. Bisa? 1, 2, 3. Senyum dulu. Tarik dulu ke udah. Nanti kalau bapak baca ahad tu, nanti jadi to. Ahad tu, jadi to lagi. Karena kita tahu ahad tu, jadi to. Makanya ahad tu. Nah, jadi tu. Bukan tu, tapi tu. Ya. Biar awet muda kita, biar otot-otot tu apa ya? Nah, kalau saya bilang ini ahad. Kalau gini tarik dulu, tapi lidahnya tetap dipusin aja. Tuh, 1, 2, 3. Belum kalau nanti 3 baru tuh. Nah, ini senyum dulu. Tuh. Nah, 1, 2, 3. Konsentrasi, saya bisa bilang mengatur. Jadi saya ulangi, ahad, senyum dulu. Tuh. Nah, 3 baru tuh. Saya ulangi ya, ahad, tuh. Nah, gitu. 1, 2, 3. Ahad, tuh. 1, 2, 3 sama-sama. Ahad, tuh. Cepat kan? Ahad, tuh. Ya, ini ada 2 nih, nanti ada lagi basal. Ya. Kenapa tonya dinampakkan? Karena to sifatnya tebal. Udah istilah bintang, sehingga dia punya kekuatan dia. Tak mau mengalah dia. Pada dasarnya kan siapakan ini, keluar kan. Ini siapakan. Kalau yang lain kan mengalah. Macam ta sama to. Mana yang keluar? Nah, siapakan. Tapi mengalah dia adik-adik wajah. Kalau dia kan, ini dia terbal, udah istilah
Itu ya, makanya ahautu sama ini basal basal jadi jatuhnya kita ya, bukan basal ta. Nah, ini harus dipahami, ini dibahas di dalam mazhab Jazari ya, di dalam bait ini. Nah, basal satu lagi ya, basal ya, jadi bukan basal to, jadi to ya, sama ini ahautu jadi to ya, jadi ahautu. Jadi matinya tu, bukan tu, tapi tu ta tu ya. Sekali ahautu. Nah, di dalam bait ini Imam Ibnu Jazari menekankan jangan sampai hanya jadi tebal. Kenapa? Karena kan sesudahnya ada huruf to. Ini sering terjadi ahautu, makanya ahautu. Bisa? House, household. House, household. Ahautu. Ahautu. Ya, jadi to tarik senyum ya. Nah, sama yang ini al-haqqu. Nah, ya, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ja'al haq jangan sampai hok. Dikatakan orang baca ya. Wa qul ja'al haq jadi hok. Jadi hok. Seharusnya haq langsung binara haqqu al-haqqu. House, household. Ahautu. Al-haqqu. Oke, silakan. Mudah-mudahan apa-apa. Kenapa? House, household. What? House, household. Oh, ada jamaica. Hidup. Terus ahautu. Balik ahautu. Al-haqqu. Oke, lanjut. Balik ahautu. Ahautu. Al-haqqu. Oke, coba. Oke. Jangan ada al-haqqu. Oke, banyak terus. Oke, terus. Household. Ulang ahautu. Coba. Bibu. Ya, household. Ahautu. Coba lagi ahautu. Al-haqqu. Household. Ini bisa ya. 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 Hadis ahad. Ya. Abada ha. Boleh ahad. Boleh ahad.
Sok kita dua jangan sih. Hasol. Jangan jeda lama. Coba Alhamdulillah ya. Udah agak penting ya. Dan mulai nampak perbedaan tebal di tipisnya ya. Tak sekaku aku pertama ya. Pertama lupa baik-baik kan. Udah mulai apa ya. Nah sekarang sin ini juga harus kita perhatikan tebal tipisnya. Ya, karena ini banyak nanti kita jumpai sin ini ya. Kenapa kok diperhatikan sin ini? Karena sin ini dekat dengan ya. Satu makhluk kan bunyinya pun sopirnya sama sopir, cuma yang beda kenapa? Tebal tipis. Makanya kalau orang baca mus udah seperti ini udah tulisannya udah mus. Ya, mustaqim ini yang kita baca ini mustaqim. Makanya kalau kita lagi itu sehnya dulu tarik. Ya, ini sama-sama. Mustaqim. Jadi bunyinya bukan. Kan beda bunyi. Beda. Ya. Mustaqim. Nah, untuk mendapatkan sin ini baca domahnya disempurnakan dulu. Kebanyakan orang bacanya malah domahnya bukan jadi korban. Mustaqim supaya mau dapat sin mus jadinya. Jadi mu dulu mu. Kalau saya bilang begini mu 1 2 3. Kalau saya bilang ini ya 1 2 3. Jangan mus. Bisa paham ya? Jadi jatuhnya sudah mus baru salah bukan? Bisa ya? Jangan mus. Udah. Jadi mus. Bisa paham ya? Ini baik. Nah, sehingga tanya pun jadi tipis karena sinnya sudah tipis. Musta. Nanti ada baca musto. Ini jadi musto. Musta. Opnya tipis, tak tipis di mustaqim. Satu lagi ya. Mustaqim. Sekali. Mustaqim. Ya. Kemudian yasin sesudahnya to tebal. Yasu. Kenapa diingatkan ini? Karena nanti mau jadi yos.
mustaqim, yasqu, yasqu. Beda dengan ta ya, kalau ta yasqu, kalau ko yasqu, yasqu. Harus diperhatikan ya. Silakan. Ya, silakan. Sedikit bergeser dari short ya. Munya jelasin mus. Jadi sinnya sama semua ya, tajam begini. Mustaqim yastu Bagus ya. Ya, ada banyak perubahan. Nah, nanti juga dalam Al-Quran ada kita jumpai yang isim juga, ya. Apa bacanya? Ini selip sedikit sudah berubah makna. Ini isim ini. Asal ya, kalau kita tidak perhatian nanti jadi ini. Tanpa kita sadari tulisannya begini tapi bacanya nanti bisa asallah artinya mudah-mudahan Allah. Asallah Allah bermaksiat atau Allah durhaka. Coba ya kan? Kalau kita tidak perhatian tebak tipis. Nah, jadi asa dulu, jangan as, karena kita mendapatkan lam tobat jadi as, jadi tulisannya asa, bacanya asallah. Ya. Jadi sama-sama asa.
oleh Imam Ibnu Jazari. Oke, baik ya, selesai kita bab ini, bab tebal tipis kita selesai. Sekarang kita masuk bab berikutnya, babur rohat ya. Udah, sudah belum ya, babur rohat. Lihat babur rohat, sama-sama babur rohat. Wa rabbikir roha idza ma kusirat. Kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Illam takun min qabli harfi isti'la. Aw kanatil kasratu laysat asla. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ini kita hapus ya. Ya, sekarang kita sudah masuk bab roha. Nah, ini bab roha agak panjang. Roh tebal dan tipis. Roh tebal dan tipis. Bab roh tebal dan tipis. Ya, yang penting kita udah paham mana rahang tebal, mana rahang tipis. Nah, tinggal masukkan hurufnya itu rumusnya ya. Nah, baik, kita lihat baitnya. Wa rabbikir roha idza ma. Jadi kita pahamkan dulu baitnya baru nanti kita jabarkan ya. Wa rabbikir roha idza ma kusirat. Kadaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Apa artinya? Dan tipiskanlah huruf ro ketika berbaris kasroh. Begitu pula ro sukun berada sesudah huruf berbaris kasroh asli. Ya. Baik ya, tipiskanlah huruf ro ketika berbaris kasroh, baris bawah. Begitu pula kalau sebelum ro sukun ada huruf berbaris kasroh, tipiskan. Maknanya kebalikan dari ini berarti tebal. Apa yang nggak disebutkan barisnya itu? Baris fathah sama baris dhammah. Maka kebalikannya ya, kalau rohnya kasroh dia tipis, berarti kebalikannya kalau dia tebal rohnya baris fathah atau rohnya berbaris dhammah. Saya pahami ya, itu maksudnya. Jadi disebutkan dulu yang sedikit, berarti kebalikannya dua lagi yang banyak. Makanya tipiskanlah huruf ro ketika dia baris bawah, berarti kebalikannya kalau dia baris atas fathah dan baris dhammah dia tebal. Di situ nggak disebutkan tebalkanlah ro baris atas, enggak, dia nggak disebutkan karena Imam Ibnu Jazari untuk supaya kita paham disebutkan dulu yang sedikit, maka kebalikannya adalah yang banyak. Sama seperti sifat huruf, disebutkan dulu huruf yang sedikit apa, berarti sisa lawannya itulah sisa hurufnya ya. Nah, jadi sama-sama baca tri. Nah, tipis. Jadi jangan ri. Saya pahami ya. Begitu juga kalau rohnya bertasdid. Rohnya bertasdid garis bawah. Jadi sama ya. Roh bergaris bawah sama roh tasdid garis bawah. Dia juga dibaca tipis ya. Berarti roh tasdid garis tasdid ya, roh tasdid garis
Doma juga dibaca tebal. Sama-sama ro, jangan dulu. Kalau dulu itu tipis itu. Jadi dalam riwayat Hafiz awalnya tebal. Jadi jangan kafaru, tapi kafaru. Ya, bisa bedakan ya. Kalau kafaru itu riwayat Warosh. Kalau bacaan ikut Warosh, jadi ra. Ya, ra. Ya, kalau kita ya, kalau dia domah bukan bisa pahami ya? Qul ya ayyuhal kafirun, bukan kafirun. Salah. Ya. Beda ya. Bisa beda kan? Bisa dulu sama beda. Kalau kita tebal. Nah, kemudian kita lanjut baiknya. Apa tadi? Illam takun wa rabbika ila ma tusirat kada ba'da kasri. Begitu juga kalau sebelum rasul ada huruf berbaris kasroh, maka dia juga dibaca tipis. Contoh Fir'aun 1, 2, 3. Fir'aun. Ya dibaca tipis, jangan fir. Salah, tapi tipis. Berarti kebalikannya apa kebalikannya? Kalau sebelumnya baris atas, rohnya mati, atau baris rohnya mati dibaca tebal. Ya, tebal mana? L balik ke rahang normal. Allahu Akbar 1, 2, 3. Jangan pop ya. Jangan bang Allahu Akbar, salah. Rohnya tebal. Allahu Akbar 1, 2, 3. Itu ya, itu contoh. Nanti ini cuma gambarannya untuk memahamkan baik. Nanti ada rinciannya ya. Nah, kalau dia baris doma sama tebal juga ya. Al-Qur'an ya. Jangan al-Qur'an, salah. Al-Qur'an 1, 2, 3. Rohnya tebal. Baik, lanjut baiknya. Illam rabbika ila ma tusraf kadza ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanat al-kasratu laysat aslan. Dengan catatan selama ro sukun tidak berada sebelumnya huruf isti'la atau tidak pula berada sesudah huruf hamzah wasl dengan harokat kasroh palsu. Ya. Jadi kalau sebelumnya tadi baris kasroh, kemudian sesudahnya sukun. Ini kan tebal atau tipis? Tipis. Nah, selama dia tidak berada di sebelum huruf isti'la, artinya rohnya roh sukun ini jangan ada sesudahnya huruf isti'la. Isti'la ada berapa? 7. Usnah, to, ting, qil. Nah, bisa sesudahnya ada huruf shad. Ya, atau sesudahnya ada huruf qaf misalkan. Nah, ini jadi tebal ya. Ya, nah, contoh dalam Al-Quran mirsad, labil mirsad, ya kan? Contoh ini ya, labil seharusnya ini kan namanya tipis kan, labil mir, tapi ternyata sesudahnya ada huruf
yang lain contoh ya kan. Nah, ada lagi qirqas, contoh ini contoh ya contoh. Nanti ada kita jabarkan ya tebal yang ini tipis yang ini contohnya ini. Nah, ini gambaran untuk malam ini menjelaskan baik ya. Qirqas misalnya. Seharusnya ini tipis kan kalau teorinya. Makanya selain kata Imam Ibnu Ghazali kecuali huruf rasulnya tidak berada di sebelum huruf isti'la. Kalau dia nggak ada isti'la ini semua itu tebal maka hurufnya jadi tipis. Seharusnya tapi karena ada ada kaedahnya ya. Jadi nggak sembarangan kita membaca qirqas. Ya. Sama juga kalau tasydid atau kalau ini ya. Kalau dia kalau tasydid yang dilihat apa? Barisnya. Jangan dilihat huruf sebelumnya. Walaupun sebelumnya baris atas. Asalkan tasdidnya baris bawah maka rohnya tipis. Contoh. Seharusnya kan terbalik karena sebelum huruf baris atas kan fathah. Kan harusnya posisi di sini. Tapi yang dilihat bukan barisnya, bukan sebelumnya. Kalau dia tasdid, tengok dia baris apa? Ini baris apa ini? Kasroh, maka rohnya jadi tipis. Min syarri jangan min syarri salah ya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas min syarri salah syarri tapi syarri kok ditanya orang kok bisa tipis karena dia tasdidnya baris kasroh ya. Min syarri min syarril waswasil khatir. Orang sering min syarri gitu. Ya. Syarri. Contoh ketika dia lemah. Ya. Apa bacanya? Seharusnya tipis kan? Karena baris kasroh, tapi bukan melihat kasrohnya lagi, tengok dia tasdidnya baris apa? Karena dia baris dhamma, maka wajah tebal. Fafiru, jangan fafiru, tapi fafiru. Beda kalau dia rosukun. Kalau dia rosukun, tengok sebelumnya. Kalau sebelumnya tipis, kasroh tipis. Kalau sebelumnya fathah tebal atau dhamma tebal. Baik. Ya. Begitu ya. Kemudian kita lanjut baiknya illam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laisa kasrah. Ini pengecualian juga ini. Atau ya sebelum rasul itu kasrohnya bukan kasroh palsu, tapi kasrohnya bukan kasroh palsu. Kalau dia kasrohnya asli, memang tulisannya memang kasroh asli, maka dia nggak boleh tebal. Dia semuanya harus tipis. Contoh yang tadi, ini kan kasroh asli. Contoh ya dalam Al-Quran nanti ada apa bacanya? Ini syir'ah ini kasroh asli atau kasroh palsu? Asli, karena ini memang barisnya ini. Ya, syir'ah. Jadi nggak boleh syir'ah nggak boleh. Ya, au kana bil kasratu laisat asla. Ya, jadi yang mana dikatakan kasroh palsu? Kalau sebelumnya itu huruf hamzah wasl, hamzah
Ini untuk memahamkan baiknya dulu, besok baru kita rinci panjang lebarnya. Kasroh palsu itu gimana? Yang nggak asli kasrohnya, yang huruf bantu. Contoh dalam surah Al-Fajr. Apa bacaan ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini kan kasrohnya bukan kasroh asli, ya, kasroh palsu. Kenapa kasroh palsu? Karena asal ini fi'il amar ya, dalam bahasa Arab fi'il amar, perintah. Asal katanya ini kan roja. Nah, ini maksudnya sedikit bahasa Arab yang mudah apa nanti, ya, ditanya, tahu lah. Roja ayat, dibutuhkan suara apa belajar? Soto yang suruh, pahala yang kalu, ya kan? Nah, itu. Jadi rojana ilmadi, yarji'u fi'il mudhari. Rojana dia tolak pulang. Ini menunjukkan masa lalu. Yarji'u masa sekarang dan akan datang. Yarji'u dia sedang pulang. Kalau kita menyuruh orang, namanya fi'il amar, namanya. Ya, pulanglah. Zaman lagi itu suruh orang pulang. Nah, maka kalau kita mau menyuruh orang pulang, hilangkan huruf pertamanya. Ya, ini cara membuat perintah ya. Hilangkan huruf pertamanya. Berarti apa dua? Ro kan? Baru sisanya ji. Ah, ini harus dimatikan. Kalau kita memperintah, ini harus dimatikan. Jadi apa bacanya? Roji kan susah bacanya. Orang Arab kan susah bacanya. Ya kan? Nah, dikasihlah huruf bantu. Dasar huruf bantunya huruf alif. Jadi apa bacanya? Ini alifnya belum baris. Kan belum bisa dibaca juga. Roji kan? Walaupun ada alifnya. Maka tengok huruf ketiganya apa barisnya? 1, 2, kasroh. Karena baris keduanya kasroh, maka dia pun jadi dibantu. Maka nama bacanya apa? Irji. Nah, ini yang dimaksud kasrohnya tak asli. Apa tandanya tak asli? Kalau kita sambung dengan ayat sebelumnya, maka apa ayat sebelumnya? Sebelum irji'i ila rabbika kan ya ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah kan? Mutmain nah itu kan, baru sesudah itu irji'i. Nah, kalau kita sambung gimana bacanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i, atau yang kedua ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i. Yang mana dibaca betul? Kira-kira ini tadi kan bukan bunyi asalnya kan ada juga. Asalnya kan ini tadi kan. Kalau disambung ini ke do, bisa nggak dibaca? Bisa kan? Karena dia bisa dibaca, maka huruf bantunya tak lagi dibaca. Jadi turji'i, ya kan? Turji'i kan bisa dibaca. Ini kan karena nggak bisa dibaca di awal, kita mau bacanya di awal nih. Karena nggak bisa dibaca, maka kasih kasrohnya kasroh palsu. Irji'i. Nah, kalau kita jumpai seperti ini, orangnya jadi tobat. Irji'i. Satu lagi ya. Jadi jangan irji'i salah. Irji'i. Nah, sama dengan juga nanti ada bab nanti kita bahas di bait itu hamzah wasl ihdina misalkan. Jadi ihdina siratal mustaqim. Ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdina atau nuhdina? Nuhdina. Bukan nuhdina. Kenapa? Karena hamzahnya kasrohnya palsu. Karena bisa disambung ke ha, jadi nuhdina. Bukan lagi nuhdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuhdina sirat. Nuhdina. Bukan lagi nuhdina. Ini kan bentar lagi terawih kan. Biasanya cepat-cepat baca orang kan.
Dan sampai nasta'inu ihdina agama. Kalau terawat belakang, jadi dina, ya itu namanya tadi hamzah wasol, hamzah wasol. Ada nanti kasrohnya asli, contoh iyyaka na'budu wa itu kasroh asli. Iya kayak makanya kalau disambung dengan ayat sebelumnya tetap i-nya dibaca maliki yaumiddin iya ni-nya tak boleh ni-nya tak boleh ni-nya karena kasrohnya asli. Ini maksud Imam Ibnu Jazari. Kalau kita jumpai kasrohnya tidak asli seperti ini contohnya, maka rohnya dibaca kebal. Amin dulu subuh ya Arhamar Rahimin. Irhamna atau irhamna? Il atau il? Tengok aja sebelum roh kan huruf alif dulu. Udah sebelumnya alif udah jelas itu kasrohnya tidak asli. Rohnya tebal. Irhamna, sayangilah kami, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangilah kami, kan perintah sayangilah kami, tapi bukan memerintahkan Allah ya. Memerintah Allah, permohonan dia, tolak dia permohonan. Akhirnya namanya kasrohnya tidak asli. Ya, bukan il. Sampai sini pahami baiknya. Oke, lanjut. Wal khulfu fi fi'lin bi kasrin yujadu wa akhfi taqriran ila musaddadu. Dan bisa tebal dan bisa tipis pada lafaz fi'lin. Ya. Disebabkan ada kasroh asli pada huruf sebelum dan huruf istilah sesudahnya. Dan samarkanlah sifat takrir getaran roh terutama apabila ia berharokat tasdid. Ya. Nah, wal khulfu fi firqin bi kasri yujadu ada ikhtilaf, perbedaan ulama membaca firqin. Ya. Di dalam murid Syatibiyah firqin ini riwayat Hafiz, firqin ini bisa dua bacanya. Boleh rohnya tebal, boleh rohnya tipis, makanya ikhtilaf. Kenapa kok bisa dibaca tipis? Karena sebelum roh garis kasroh. Ini alasan ulama yang bilang ini dibaca tipis karena sebelumnya garis kasroh, tapi yang sesudahnya istilah. Iya, istilahnya kan garis kasroh. Istilah of garis kasroh itu tamkhim nisbi, ketebalannya berkurang, makanya firqin. Sama-sama firqin. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63 ya. Ada nanti firqin. Dibaca rohnya tipis. Ada ulama yang bilang bacanya tobal. Kenapa tobal? Karena kaidahnya tadi ya, asalkan roh sukunnya sebelum huruf istilah. Qaf ini kan istilah, enggak tahu mana dia tipis atau kurang, enggak ada, tetap dia istilah. Makanya bacanya firqin. Yang pertama tadi firqin, yang kedua firqin. Kira-kira ibu enak mana? Yang mana pun ibu pilih betul ya. Enggak baca firqin, enggak baca firqin. Betul itu. Saya pahami ya. Ini hanya di firqin ya. Wal khulfu fi firqin bi kasri yujadu. Yang terakhir wa akhfi taqriran ila musyaddadu. Samarkanlah takrir. Takrir itu apa? Getaran. Ya, Allah itu kan punya sifat takrir, bergetar. Ya, getarnya beda dengan getar kita. Kalau kita kan ya, kalau Arab ya. Maka ketika di atas samarkan getarannya, takrirnya. Bukan berarti menghilangkan, tapi disamarkan. Makanya kalau kita telah ya paling bunyi getarnya 2 atau 3 getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada getarnya. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah.
Jadi getarannya disamarkan. Saya pahami? Ya, sama-sama. Allah. Getarkan dia getar-getar tipis lah ya, getar-getar tipis ya, 2, 3 ya. Allah. Irri. Urru. Ya. Jadi kalau dinamakan ya udah salah semua. Kalau nggak bisa ya baca kita kan ular melingkar berdoper betul kan? Ya kan? Nah, jadi Allah. Irri. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Jadi jangan Ar-Rahman. Nah, itunya yang diingatkan, jangan sampai getarannya berlebih ya. Nah, itu maksudnya samarkanlah bunyi roh, terutama ketika dia tasbih. Nanti buka di YouTube banyak itu syekh-syekh yang mengajarkan huruf roh ketika bertasbih. Simak begini ya. Nah, itu cara kita latih. Baik, selesai bab roh. Insyaallah pertemuan akan datang kita rinci mana roh tebal dan contohnya apa. Ya, mana roh tipis, contoh ayatnya apa. Baru nanti mana roh yang bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, contoh ayatnya apa, di surah berapa. Ya, insyaallah pekan depan kita kupas ya. Karena ini agak panjang roh ini agak panjang nanti penjelasannya. Ya, kalau udah lanjut nanti bisa member nanti gitu. Nah, udah mulai agak nyampe kan. Nah, alhamdulillah. Jadi sampai di sini dulu. Ya, kalau kita tutup kita baca surah Al-Fatihah. Tadi tak sempat ya, ini rekam udah ya itu. Ya, minggu depan lah ya, apa ya, insyaallah. Ini ya insyaallah minggu depan ya. Kalau tidak ada halangan minggu depan. Ya, karena masjid musola SDQ itu apa penting? Itu minta habis maghrib, minta kajian di sana. Karena ini masih tahun baru, semalam ada zikir bersama. Apa dari malam ini orang Ustaz dibuka. Nah, apakah dari sana kita koyat ke sini ya? Nah, jadi kemana lah itulah nanti kita buka pertama. Buka pertama. Musola putih, musola apa namanya? Putih apa? SDQ ya? Musola SDQ itu. Nah, orang tuh minta sekali habis maghrib kalau bisa Ustaz. Karena saya maghribnya kosong ya. Maghrib kan sering di sini kosong. Kalau yang lain nggak ada maghrib lagi, cuma urusan malam aja maghrib yang ada. Apakah nanti dari sana ke sini terkejar? Kita tes langsung teman kan kalau tak terkejar di sana lah saya tutup aja, sini aja nanti fokusnya. Karena orang tuh minta lagi. Nah baik ya. Gambarannya tak mana tahu minggu depan agak terlambat ya, nunggu orang bakal. Baik, kita lanjut Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini roh tebal atau tipis ini? Tebal. Karena rohnya tasdid walaupun sebelumnya baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini rohnya tebal atau tipis? Tebal. Banyak? Tipis. Jadi Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim.
Baik, kita tutup majelis kita dengan baca alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.